Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'i Islam wa ma'rifati al-hadith wa ma'amalati fasiha li ta'rifiha wal haram wa ja'ala ma la man 'alima dhalika wa 'amila bihi qulutu bidar salam wa ja'ala ma syara man khalaqa wa sawara wa anjibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah المنافع والإسلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه برة الكرام. أيها الآباء أمهات إخوان الأخوات مستمعين والمستمعات أولاد والبنات رحمني ورحمكم الله. Yang saya muliakan merupakan ibu hadir muhawarat khusus asatid wal ustadzah, para ustadzah, para ustadz yang mengajar di musala dan salikin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan adik-adik doakan biar ustadzah dan ustadz kita nantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam umurnya, penjagaan oleh Allah dalam kehidupannya, diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomahan untuk bisa memimpin kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang tidak henti-henti Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Begitu juga salawat salam dan henti yang kita hadirkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan ini adalah bagian dari apa yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Maulid adalah setidak-tidaknya kita menghadirkan Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita. Bacaan Maulid yang kita baca tadi itu Maulid Diyaul Nami, nama Maulidnya, kitabnya, yang dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Beliau adalah orang yang Masya Allah, yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Kitab Maulid ada pun banyak yang dikarang-karang para ulama. Ada Diyaul Nami, ada Simtubro, ada Barzanji, ada Hibah, ada Syaraful Anam, dan banyak lagi kitab-kitab Maulid yang telah dikarang oleh ulama. Semuanya kitab-kitab Maulid itu adalah menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, menceritakan tentang sosok seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang bernisbah kepada beliau maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warga Nabi dimuliakan oleh Allah, umat Nabi dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang membawa syariat Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu ada kitab Maulid Situdra yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, seorang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Habib Ali Habsyi ini bahkan kata Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Idris bin Syahab, beliau a'rafun nas bi Rasulullah, orang yang sangat Rasulullah SAW. Beliau tidak serta-merta langsung cinta sama Nabi, tapi beliau ada seorang ibu yang luar biasa
mengajarkan kepada anaknya untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Cinta adalah amal qalbiyah, adalah perilaku hati. Orang nggak gampang langsung jatuh cinta. Sehingga Nabi mengatakan adibu auladakum ala tartaqi salim. Didiklah putra putri kalian dengan 3 perkara, kata Rasulullah. Hubbu nabikum, ajarkan mereka cinta kepada nabinya. Wa hubbu ahli baiti, ajarkan mereka cinta kepada keluarga Nabi. Wa qiraatul Quran, ajarkan kepada mereka untuk membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu gampang. Anak dikenalkan huruf alif, ucapannya adalah A, maka anak akan ikut A. Huruf Ba, bacanya Ba. Huruf Ta, bacanya huruf Ta, bacanya huruf Jim, bacanya Ja. Anak-anak gampang. Lalu kalau kita ajarkan, nah cinta sama Nabi, mereka bingung. Bahkan kita pun bingung. Cinta ini amal qalbiyah, cinta itu adalah perilaku hati. Butuh proses untuk orang terjatuh cinta. Gak bisa diajarkan anak untuk cinta sama Nabi, nak cinta sama Nabi, gak bisa. Kalau anak diajarkan huruf alif, ba, ta, itu gampang. Tapi kalau diajarkan untuk cinta sama Nabi, mereka kesulitan. Jangankan mereka, kita pun akan kesulitan. Kenapa? Karena kita tidak memprosesnya dalam diri kita orang. Untuk cinta sama Nabi itu untuk proses yang panjang. Habib Ali Habsyi itu sangat cinta sama Nabi, pujiannya luar biasa sama Nabi. Kenapa? Karena beliau ada seorang ibu, nama ibunya Syarifah Alawiyah binti Husin Al-Jufri, seorang dzurriyyah daripada Nabi Muhammad SAW. Ini ibunya dari kecil itu Habib Ali Habsyi diajarkan tentang cinta sama Nabi. Kenapa? Diajarkan untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Peribahasa mengatakan tak kenal maka saya. Suatu contoh saja. Kalau Habib kenal nggak sekarang? Siapa nama Habib? Ahmad bin Ali Al-Ka. Ahmad bin Ali. Kenal ya? Sekarang tahu ya? Satu saat Habib naik motor mogok di sini, dibantuin nggak? Kenapa? Karena kenal. Sering nggak lihat motor mogok di pinggir jalan? Sering. Dibantuin nggak? Enggak. Kenapa? Tak kenal. Tak kenal. Maka tak kenal maka tak sayang. Begitu juga Bang Habib Ali Habsyi diajarkan oleh ibunya untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Dari kecil ibunya ngomong kepada Ali, Ali, Nabi Muhammad itu duduknya begini. Ali, Nabi itu Rasulullah itu kalau duduk makan begini, kakinya diangkat satu. Begini cara makannya Nabi. Ali, Rasulullah kalau makan pakai tangan kanan. Ali, Rasulullah kalau mau makan baca bismillah, baca doa makan. Doanya dibacanya begini Ali. Ali, Rasulullah kalau berpakaian seperti ini. Ali, Rasulullah kalau masuk ke kamar mandi seperti ini. Ali, Rasulullah kalau keluar kamar mandi seperti ini. Ali, Rasulullah kalau masuk kamar mandi bacanya doanya ini. Ali, Rasulullah kalau tidur begini. Ali, Rasulullah kalau bangun tidur begini. Ini setiap hari anak diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Maka Habib Ali Habsyi lama-kelamaan mengenal Nabi dari cerita ibunya yang selalu menceritakan tentang Nabi Muhammad. Sampai ujian beliau, ibunya mendidik Habib Ali Habsyi dengan tarbiyah yang luar biasa. Apa kata Umi? Ali bukan anak Umi. Kalau Ali bukan lebih mimpi Rasulullah. Bayangin anak-anak ibu, kita tahu kan, Pak, anak-anak nih, kalau ibunya sudah ngomong, kamu bukan anak Umi, oh pasti marah, kan? Pasti nangis. Habib Ali Habsyi begitu. Uminya bilang, Ali bukan anak Umi. Oh, Ali anak Umi. Ali anak Umi. Bukan, Ali bukan anak Umi. Ali anak Umi. Bukan, Ali bukan anak Umi. Kalau Ali belum mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Bayangkan tarbiyah seorang Umi. Bayangkan pendidikan seorang ibu terhadap anaknya.
supaya anaknya cinta sama Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan? Umi, Ali bagaimana caranya bisa mimpi ketemu Nabi? Oh, Ali harus banyak-banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Ali harus banyak-banyak menceritakan tentang Nabi Muhammad. Ali selalu memikirkan tentang Nabi Muhammad. Nanti Ali mimpi ketemu Nabi. Kalau Ali sudah mimpi ketemu Nabi, Ali baru jadi anak Umi. Apa yang dilakukan oleh Habib Ali Habsyi Barahmat itu? Beliau selalu bersalawat sama Nabi Muhammad SAW, memperbanyak menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Sampai suatu saat bangun besokan paginya langsung teriaknya, Umi, Ali anak Umi sekarang ini. Ali semalam sudah mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Dipeluk oleh uminya, menangis ibunya. Kenapa? Karena anaknya sudah mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Bayangkan luar biasa. Lalu Abi Ali mengatakan, Umi tahu nggak apa yang disampaikan Nabi dalam mimpi? Rasulullah kirim salam buat Umi, Nabi Muhammad kirim salam buat Umi. Bayangkan, Masya Allah, bagaimana tarbiyah seorang ibu mengajarkan anaknya untuk cinta sama Nabi Muhammad, sehingga beliau kenal tentang Nabi Muhammad. Kalau anak-anak kita nggak kenal tentang Nabi Muhammad, sehingga bagaimana tumbuh cinta kepada Nabi Muhammad? Mereka lebih kenal dengan Ipin dan kenal nggak Ipin Upin? Kenal. Tahu nggak sama Ipin Upin? Tahu. Kenapa? Karena setiap hari ditonton Ipin anak-anaknya nggak kenal dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena orang tuanya nggak pernah menceritakan tentang Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Karena orang tuanya juga nggak tahu tentang Nabi Muhammad. Orang tuanya nggak kenal. Makanya alhamdulillah, anak-anak dimasukkan ke taman kanak-kanak seperti ini. Tempat belajar membaca Al-Quran, tempat belajar menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya ceritakan terus tentang Nabi Muhammad. Bagaimana perawakan Nabi Muhammad, bagaimana bentuk daripada wajahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tinggi badan, itu selalu tinggi stabil. Ada orang yang lebih tinggi, Nabi lebih tinggi lagi. Ada orang pendek, Nabi lebih tinggi, dia dan sedikitnya. Selalu seperti itu. Orang yang duduk di depan Nabi sama seperti orang yang duduk di belakang Nabi. Orangnya bisa melihat, ini orang di depan sama orang di belakang ketika melihat Nabi itu sama. Bayangkan, Nabi itu kalau berjalan, pundaknya ini goyang seperti turun dari bukit. Orang kalau turun dari bukit bagaimana jalannya? Ini ya goyang. Pundaknya jalan. Itu cara jalannya Nabi Muhammad. Hidungnya mancung, alisnya tebal, beliau bodegan, berjambak, berjenggot, badannya lebar, perut sama darinya sama rata, nggak buncit. Itu badannya Nabi Muhammad. Keluar dari wangi dari keringnya Nabi Muhammad, wangi-wangian daripada minyak wangi syirk. Luar biasa cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mempunyai anak. Ayo, ada berapa anak-anaknya Nabi Muhammad? 7. Yang pertama, siapa namanya? Qasim. Makanya Rasulullah bilang Abul Qasim, gelar Nabi. Abul Qasim, bapaknya Qasim. Abul Qasim. Kalau kita nyebutnya Qasim, kalau lahja Abrami Abaid nyebutnya adalah Qasim. Tahu tak Qasim? Kalau lahjanya Qaf itu diganti Qaf. Qaf itu diganti Qaf. Qasim. Qalbun, bacanya Qalbun. Yang kedua, siapa namanya? Abdullah wa Tayyibun. Dua ini meninggal di kota Mekah masih kecil. Lalu yang ketiga siapa? Yang ketiga anaknya Rasulullah. Siapa? Bukan. Siapa yang ketiga? Yang ketiga siapa namanya? Zainab. Yang ketiga adalah Zainab. Zainab menikah dengan siapa?
Abu As bin Rabi. Abu As bin Rabi. Zainab menikah dengan Abu As bin Rabi. Punya anak enggak? Punya 2 anak. Laki-laki dan perempuan. Yang pertama Umamah, yang kedua Ali. Ali meninggal masih kecil. Umamah sampai dewasa. Pernah nggak dengar cerita Nabi ketika sholat di pundak Nabi dinaiki cucunya Nabi Muhammad SAW? Pernah kita dengar cerita tentang Rasulullah ketika sholat, ketika Rasulullah sujud, pada saat itu ada cucunya Rasulullah naik di pundak Rasulullah SAW. Pernah dengar cerita? Siapa itu cucunya Rasulullah? Siapa namanya? Umamah, yang naik pundaknya Rasulullah, bukan Hasan wal Husain. Ya. Lalu yang ketiga, yang keempat siapa? Anaknya Rasulullah. Yang keempat, yang keempat Rogaya. Rogaya nikah sama siapa? Utsman bin Affan. Meninggal Rogaya, lalu anaknya Rasulullah yang terima siapa? Ummul Kalsum. Nikah dengan Sayyidina Utsman 2 kali. Makanya Sayyidina Utsman itu digelar dengan apa? Dzunurain, orang yang mempunyai 2 cahaya Nabi Muhammad SAW. Lalu yang keenam siapa? Sayyidah Fatimah. Menikah sama siapa? Sayyidina Ali. Punya anak berapa? Punya anak berapa? Berapa punya anak? 6.